Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis Geek Farm melawan Genflix. Tadi emang di game pertama Genflix berhasil memenangkan, tapi akibat comeback yang benar-benar kayak lama banget ya, hampir 23 menit kalau bisa gue bilang. Tapi di game kedua Geek Farm berhasil menangin dengan mudah banget karena tadi dia dapetin Kufranya, dia dapetin Groknya, dan musuhnya nggak punya Kari ya yang buat ngeburst hero-hero tank kayak gitu. Dan bakal ada Akai di sini akan digunakan nama Fredo. Ya, sementara Carmilla bakal di-ban. Cecilion di sini masih belum ada yang milih ya. Salah satu kayak power spike buat magic damage untuk magic buat supportnya itu belum ada. Dan di sini sebetulnya tersisa tinggal Cecilion ya. Valir kayak di-ban ya kayak belakangan ini. Soalnya kayak gue nggak pernah lihat. Parsia di-ban. Soalnya ada bug katanya. Jadi tanpa adanya nggak tahu nih Valir di-ban atau nggak sebenarnya. Gue soalnya nggak dengerin apa kata caster ya. Mungkin dia bakal ngomong nih Valir di-ban atau nggak. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah guys ya. Valir itu sebenarnya di-ban sama Monton atau enggak. Dan kita bakal melihat di sini akan di-ban Bruno ya karena di sini udah diamankan MM daripada anak-anak Genflix. Jadi Geek Farm masih membutuhkan MM di sini atau lebih malah menggunakan Link mungkin nantinya. Karena kalau misalkan Linknya tuh bermainnya gila banget ya kayak lincah, dan gue yakin lah Doyok tuh bisa lo main Link. Dan Sylvana di sini yang akan diamankan. Kido lagi-lagi akan mendapatkan hero favoritnya Uranus ya. Tadi sih di game kedua dia dapat Uranus tapi kalah. Dan Cecilion akhirnya diamankan sama Geek Farm. Di sini kita bakal melihat Groknya bakal mungkin menjadi offlane. Terus Digi dicampur sama Johet dan juga Cecilion akan mencoba untuk memanipulasi ataupun memberikan pressure di arah tengah ya. Sementara kita lihat Genflix apa yang bakal diamankan di sini? Oh, Valir ya, ternyata nggak di-ban guys ya. Kalian nggak usah komen di bawah, nggak jadi komen guys ya kalian. Dan Valir bakal diamankan dan juga ada tambahan damage dari Xbox. Dan Geek Farm bakal mengamankan 1-1 sepertinya. Tadi ini guys ya, main 1-1 menurut gua nggak bisa berkembang dari awal kena pressure habis-habisan. Dan mungkin kali ini Doyok bakal bilang ya sini gua ajarin main 1-1 ya. Dan apakah yang bakal digunakan Doyok? Oh, ternyata Link, bener guys ya. Dugaan kita yang dari awal. Dan di sini yang paling harus berhati-hati sama seorang Link adalah Valir ya menurut gua. Jadi oke, tanpa panjang lebar kita lihat di sini kalau dari early sendiri sepertinya Geek Farm lebih pengen untuk mengharas ya. Tapi kita bakal lihat apakah pergerakan Kido di sini bakal menolong Watt dan teman-teman untuk melakukan farming di awal sehingga mereka tuh rotasinya lebih lancar guys ya. Jadi kita langsung saksikan ke dalam in-game-nya. Oke guys, kita lihat ya, masuk ke dalam game. Di sini Ipin mencoba untuk melakukan pemotongan tapi nggak dikasih sama Valir dan juga Uranus. Di sini kalau dari draft pick mungkin gue lebih suka ke arah Genflix ya. Karena mereka punya Xbox, mereka punya Akai, mereka punya Valir. Ya, Valir damage-nya bakal gede banget di sini ya. Ramzu di sini akan menjadi istilahnya apa ya, damage burst buat magicnya. Sementara kalau dari Genflix bakal ada Valir. Link di sini bakal apa ya, tantangannya bakal cukup besar ya buat ngalahin Kari. Emang kayak mungkin kalau kalian pikir, oh tentu dong bang kalau main MM lawan Link pasti Linknya susah. Tapi kalau misalkan istilahnya gini ya, mereka ada Valir ya, itu mereka Doyok ini kayak bakal susah kayak mainin pedang ya sembarangan. Kalau misalkan teman-temannya nggak bisa mancing skill istilahnya. Ya, jadi di sini emang Doyoknya itu perlu mungkin kemampuan daripada Ipin ya buat mancing guys ya. Dan kita akan melihat di sini Geek Farm akan mendapatkan first blood-nya terhadap seorang Clay karena emang kalau di awal-awal Valir dengan menggunakan flame shot kaburnya pasti bakal susah. Dan kita bakal melihat Ramzu di sini bakal apa ya, benar-benar nge-pressure. Skill 2-nya sih parah sih. Itu Cecilion kalau kalian merasa perlu di nerf ya, nerf skill 2-nya guys. Karena parah banget sih menurut gua skill 2-nya itu. Kayak sisinya tuh nggak nyantui gitu ya, bener-bener kayak sakit banget. Kita bakal melihat di sini Doyok benar-benar mengambil early game yang sangat baik. Wong Kokonya ternak bintang di situ. Ramzu akan mendapatkan di situ kalau mereka menggunakan 5 item emas yang diuntungkan Wong Koko ya. Yang nge-clearing Cecilion yang dapat level Wong Koko guys. Level 4 di sini. Lagi-lagi early game-nya bakal terpressure di sini karena mungkin awal-awal Clay-nya mati. Jadi sayang banget Rinasmi melawan Doyok. Tentunya Doyok di sini nggak dalam kapabilitasnya buat ngebunuh Xbox di early game. Kido bakal ngebukain game, akan menuntun di sini sepertinya buat seorang Awat biar bisa mendapatkan apa yang dia mau. Wattnya level 6, Doyoknya level 5. Untuk sementara leveling sendiri lebih dipimpin sama seorang Kari. Tapi permasalahannya adalah mungkin di sini teman-temannya levelnya lebih tinggi teman-temannya si Geek Farm ya.
Walaupun kayak sekarang level 4 tapi barnya lebih tinggi tuh, lihat ya. Itu diginya udah 4,5 ya. Mulai ngejar guys di sini. Fredo juga sudah mulai level 4. Kita lihat flame shot di situ ditujukan kepada buff biru ya, seorang Doyok, tapi masih berhasil diamankan. Belum cukup damage daripada Clay buat ngedapetin buff biru atau mencuri buff biru dari seorang Link. Dan 7.200 berhadapan dengan 7.700, perbedaan 1 kill, namun goldnya masih dipimpin sama Genflix arah Wolf, walaupun kayak bener-bener nggak berasa. Wah, ini Fredo, hati-hati guys, bener-bener ada Fredo itu bener-bener nolong banget. Kalau misalkan tadi sampai Clay yang kena itu guys ya, itu sudah hilang guys. Dan di sini Joker akan sepertinya meninggal gitu saja. Doyok mencoba mendapatkan kill, Awat di situ berusaha untuk masukin damage, tapi Doyoknya benar-benar sakit di sini ya. Udah level 7 ya, terus dia dapetin buffnya 2, jadi kayak sekali colok Karinya harus terpaksa mundur. Dan anak-anak Geek Farm lainnya juga tadi benar-benar seragam sih ya, maju semua, diginya masuk, Ipinnya juga ada di depan, Rambuzunya kasih damage terus, cicil terus. Jadi Rinasmi di sini apakah akan mencoba menggunakan ultinya ya, tapi kita lihat sudah dipecahin di situ ya armor kayunya sama seorang Ipin, jadinya ultinya sudah nggak bisa digunain istilahnya buat nyampah. Doyok akan memimpin sekarang ya, yang tadi Kari awal-awal levelnya lebih tinggi sedikit, sekarang Doyok sudah mulai mengejar ya dengan permainan Retribution. Tentunya emang seharusnya Doyok bisa farming lebih cepat lagi. Kari akan mengamankan Raptor Macet lebih dulu. Gila, itu sih ini ya, benar-benar refleks fast handnya benar-benar cepat. Dan kita lihat flicker dan juga wild charge sekaligus bakal menyelamatkan seorang Ipin. Itu padahal kalau menurut gue ya, 1 peluru lagi bakal bisa ngehancurin itu guys ya. 1 peluru lagi dari Kari mungkin itu bakal mati. Dan itu Ipin nggak sia-sia lah istilahnya ya, ngebuang semua resource skill dia ya, dari wild charge sampai ke flicker ya, benar-benar digunain semua. Rinasmi bakal langsung mundur gitu aja. Anak-anak Geek Farm mendapatkan turret bagian atas, dan kita bakal melihat di sini Watt benar-benar confirm lagi. Benar-benar kayak determine banget buat ngancurin yang di bagian bawah. Sementara Uranus dan Valir di sini agak sedikit gimana ya? Kidonya jadi sekarang bukannya tukang nge-push di sini, jadi kayak lebih ke arah tukang bukain map ya. Karena di sini yang lebih ke arah nge-split push kita bakal lihat dari tadi mungkin Xbox-nya. Doyok akan mencoba mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Kari di sini bakal mencoba dirusuh sama Grok. Ya, Groknya bakal dicicil-cicil. Kita lihat di situ Wattnya bakal waduh mati guys ya. Terkena reverse time daripada Digi di situ. Benar-benar sulit banget. Fredo masuk di sini tapi nggak ada yang bisa didapetin, nggak ada damage juga guys ya. Kenapa nggak ada damage? Karena Karinya udah mati. Dan kita lihat di sini Goyok akan memimpin banget ya dari sisi levelnya, karena emang Karinya di sini level 9, Doyoknya level 10, buffnya diambil gitu saja. Dan Watt bakal agak sedikit kehilangan tempo di sini untuk farming. Dengan adanya bounty hunter yang diamankan sama Watt, belum mendapatkan kill, tentunya bakal agak sedikit berat nih di awal-awal ya. Dan gue nggak tahu kenapa dari tadi Genflix main hero-hero ini mereka tuh kayak kurang damage gitu. Terus mereka nggak pengen ngambil Cecilion ya, karena Cecilion itu kan hero kuat ya. Itu kalau misalkan tadi dia ambil Cecilion di awal, mungkin hasilnya bakal agak sedikit berbeda guys. Tapi mereka di sini lebih memilih untuk memainkan Akai terlebih dahulu ya, tanpa belum mengamankan Digi. Kalau misalkan mereka Diginya tadi udah di band ketiga ya, mungkin itu kayak ide yang baik tuh buat ngamanin Akai. Kita bakal melihat di sini Rinasmi langsung ngebuka ulti terhadap Doyok. Doyok mencoba mendapatkan Kido, mencoba mendapatkan Rinasmi. 1 kill, 2 kill gitu saja. Sementara Wattnya sekarat, Clay-nya sekarat, Doyok di situ kehabisan skill dan memutuskan untuk mencuri buff terlebih dahulu. Kalau misalkan tadi Doyok itu full skill ya guys ya, itu dia bakal bisa masukin, mungkin bisa maniak ya, mungkin bisa maniak. 4-0 dengan bounty, level 12 perbandingannya sama 10. Mungkin nggak sejauh tadi. Kalau tadi kan level 12 sama level 8, kalau sekarang level 12 sama level 10 masih mending lah ya guys ya, masih mending. Makin kesempatan comeback-nya makin lama makin kecil nih kalau snowballing terus kayak gini. Kalau misalkan Genflix nggak bisa melakukan sesuatu ya, yang harus dilakukan kan kalau misalkan posisi kalah kayak gini ya, 1 split push, kedua atau biarkin musuhnya blunder, atau misalkan ganking ke arah hero-hero yang penting. Misalkan mereka 3 orang nih dapetin Doyok, itu kan kayak gede banget gitu ya. Mereka paling nggak bisa kayak napas sebentar, pas Doyoknya lagi mati mereka bisa lebih bebas farming, lebih berani keluar, atau ya mereka kedua menunggu aja di dalam ya, nunggu sampai duit datang ke arah mereka pada saat yang tepat mereka coba untuk comeback. Tapi kita bakal lihat di sini Ipin dengan Groknya itu emang dari tadi nyusahin ya, di awal-awal selalu bisa mencoba untuk ngebukain map, ganggu banget, coba untuk motong-motong dan nggak bisa di take down dari tadi.
Kita bakal melihat di sini bakal dilempar di situ seorang Watt sama Joker. Fredo mencoba untuk cover, tapi kita lihat ya sesi Leonnya itu guys ya, damage areanya itu guys. Itu bikin kayak anak-anak Game Fix itu mau masuk itu mikir-mikir. Soalnya kalau misalkan mereka udah dicicil-cicil istilahnya sama seorang Ramzu dengan ultimate-nya ya, itu ntar doyok kalau darahnya udah pada setengah semua jadi mukil dan mungkin bisa mendapatkan 1 atau 2 kill, tentunya menambahkan pundi-pundi koin lagi ke tangan doyok. Fun fact, berbeda dengan FPS Season 4, selama FPS Season 5 Geek Farm selalu memenangkan game ketiga. Oh gitu ya. Jadi Geek Farm ini kalau nggak kalah 2-0, kalau misalkan menang ya dia game ketiga guys kayaknya dari tadi ya. Pernah nggak sih 2-0? Kayaknya pas lawan Genflix yang itu 2-0 ya yang pertama kali di leg pertama. Jadi seharusnya nih kalau di atas kertas ini Geek Farm bisa menangin game ketiga mestinya. Tapi kita bakal melihat di sini apa yang akan dilakukan, apakah bakal ada pencurian karena di sini Geek Farm dengan adanya retri daripada doyok tentunya bakal enak banget kalau misalkan mereka mau ngamanin jungle ya. Ipin di sini akan menggunakan flickernya wall charge agak terlalu berlebihan sepertinya daripada Ipin ya. Dan bakal ada pause sementara waktu ini. Oke, game sudah dilanjutkan di sini. Ya, sudah 5.000 di sini selisih yang dikumpulkan sama anak Geek Farm. Dan Kido di sini yang seharusnya Uranus kayak keras banget, jadi harus berhati-hati ya karena di sini udah kalah, mereka tuh kalah turret ya, kalah 3 turret, kalah kill juga, kalah farming juga, kalah level juga. Jadi Uranusnya nggak bisa, istilahnya tuh nggak bisa seenaknya gitu. Kita bakal lihat di sini agak diuntungkan mencoba untuk wall charge di situ. Ipin lagi-lagi akan mencuri buff daripada seorang Watt. Tentunya di sini game bakal menjadi tambah keras lagi. Tapi di sini sebetulnya Genflix kayak apa ya? Mungkin salah satu penyebabnya juga Genflixnya sudah ada di zona nyaman ya istilahnya karena Geek Farm ini udah pasti nggak lolos dan yang kedua kali posisi kedua yang nggak lolos adalah Aura. Jadi di sini Geek Farm kayaknya sudah tidak ada kemungkinan buat merosot lagi ke posisi ke-7 guys ya. Jadi ya udah merasa nyaman mungkin, jadi nggak mau terlalu serius juga atau mungkin kalau ada orang ya menyimpan meta katanya ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah sebenarnya ini Genflix-nya agak sedikit lemah di awal atau gimana, atau Geek Farm-nya yang tambah kuat gara-gara mereka bermainnya all out, nggak takut kalah juga ya. Karena mereka emang di sini posisinya udah pasti nggak lolos. Jadi mungkin mereka ya udah kita main aja. Kalau misalkan kalah ya udah kalah. Kalau menang menang. Kadang-kadang emang cara bermain seperti itu yang bikin orang itu kayak mainnya bagus gitu. Karena lebih berani ngambil resiko, lebih berani buat melakukan bukaan-bukaan, terobosan-terobosan. Soalnya kalau kalian misalkan ya kayak oke, lu main posisinya kayak ini game gue harus menang, kalau sampai kalah gue bisa nggak lolos, itu tuh yang bikin grogi. Jadi kayak misalkan lu harusnya misalkan main kaja nih, lu bisa narik seseorang, tapi karena ini soalnya ini soal masalah menang atau kalah ini benar-benar penting banget, masalah lolos atau nggak ke playoff, kalian jadi grogi, kayak enggak deh, jangan deh, ntar takut gue melakukan kesalahan gitu. Jadi kayak kadang-kadang main all out itu lebih baik ya, karena emang tanpa beban. Jadi mencoba untuk ngambil kesempatan untuk dapetin momen itu juga lebih banyak pastinya. Dan Wong Koko akan langsung ngamanin immortality di sini, Digi 004 ya. Jadi bahkan Diginya ya di sini nggak bisa mati dan ada pause lagi sepertinya di sini. Oke, dan kita lihat game dilanjutkan di sini. Geek Farm akan langsung mengambil inisiasi ke arah Lord di menit ke-13 ini. Sepertinya akan menjadi Lord yang pertama dan kayaknya emang Kidonya udah mati juga, Rinasminya juga udah mati juga. Jadi kemungkinan nggak bakal ada kontes sama sekali dan Kari daripada seorang Watt lebih milih untuk ngamanin ini dulu guys ya, ngamanin buffnya dulu. Athena Shield telah diamankan di sini karena emang takut damage daripada Ramzu yang terlalu besar. Jadi Wattnya juga harus keadaan kalah itu emang kadang kalian itu harus bikin item defense sih. Keadaan menang aja kalian harus bikin item defense supaya menghindari kayak kalian mati konyol. Apalagi posisi kalah, kayak kalian tuh istilahnya tuh kayak pasti lebih gampang untuk ke hit ya, karena emang posisi teman kalian juga lebih lemah dibandingin musuhnya. Jadi emang penting banget di situ kalau misalkan kalian berasa ini kayaknya gue bisa mati instan deh sama si Cecilion, kalian harus bikin Athena Shield. Kalau kalian linknya agak sedikit gawat nih ya, kalian harus ngamanin Antikiras atau ambil mungkin Dominance Ice atau gimana gitu kan. Jadi emang item-item defense itu kadang-kadang penting. Bahkan kayak Rose Cloud Meteor juga itu bisa kayak nyelamatin nyawa kalian lah istilahnya.
Kita bakal melihat turretnya masih utuh di situ ya, masih belum ada yang hancur. Untuk turret bagian dalam, lordnya sudah diamankan, tapi creepnya bakal masih gede di sini. Akan ada satu wave lagi yang bakal gede, wave berikutnya. Untung saja ya kalau misalkan itu lordnya mati telat dikit ya, itu wave-nya nggak bakal ini. Wah, Doyok di sini bakal masuk sepertinya. Kita lihat sudah beberapa orang Watt akan langsung mundur begitu saja. Karena di sini damage-nya udah lumayan masuk, monster kill di situ, Uranusnya nggak bisa bertahan, Xbox-nya sementara masih ada di bawah ya, karena mereka di sini sepertinya apa ya, pengen mencoba untuk ngamanin wave bawah dulu, tapi nggak disangka Geek Farm-nya semuanya masuk dan ngebuka di situ. Ipin darahnya sekarat, Joker darahnya sekarat. Tapi di situ Kari daripada seorang awat juga udah nggak bisa masukin damage lagi karena dia satu udah kecicil, kedua juga dia emang temennya udah nggak ada semua. Kita lihat Joker mencoba untuk melempar seorang awat di sini, tapi sepertinya yang dituju sama anak-anak Geek Farm di sini adalah turret bagian tengah dan bawah sekaligus. Doyoknya juga di sini melakukan split post dengan sangat baik dan serata semua di sini. Satu turret melawan 9 turret itu aja perbedaan goldnya udah banyak banget, 100 kali 5 berapa tuh? Udah bedanya tuh sekitar 6.000 sendiri ya perbedaan daripada ininya sendiri, turretnya sendiri. Tapi kita bakal melihat masih mencoba untuk bertahan. Ini kalau comeback sih bakal menjadi comeback yang luar biasa ya. Ini kalau istilahnya thumbnail nih ya. Ini satu markasnya masih utuh, yang satu tinggal satu turret aja nih ya. Tapi bisa comeback. Ya, jadi apakah di sini Doyok bakal bisa diamankan gitu aja? Karena emang dari kemarin ya sejarahnya nih ya. Kalau musuhnya pakai link itu harus ada kayak hero-hero mungkin macamnya Franco atau mungkin macamnya Cho buat takedown ya. Tapi di sini anak-anak Genflix nggak ada yang punya hero-hero ini. Jadi mungkin itu yang salah satu mungkin penyebab. Ini si Rinasmi pakai apa sih? Oh, Rinasminya pakai Xbox. Dia nggak bisa guys ngebunuh ini guys. Dia cuma bisa cicil-cicil ya, mungkin kayak awal-awal agak sedikit susah ini ya. Tapi dia nggak bisa takedown. Kalau Cho itu misalkan jadi offlaner bikin damage, dia kadang-kadang kayak mungkin linknya level 8, Chow-nya level 6. Tapi itu Chow-nya bisa aja menang guys ya kalau misalkan timingnya tepat. Tapi kalau misalkan Xbox, dia tinggal kabur aja gitu istilahnya linknya. Karena dia nggak punya sisi sama sekali kan. Jadi 6 menit 16, perbedaan gold di sini 14.000 guys ya. 14.000 perbedaan itu banyak banget loh guys. Dan di sini Doyok sepertinya sudah full item. Jadi tinggal masalahnya ini kapan karinya jadi aja. Dan kita lihat dijepit di situ Johead bakalkah diamankan, mati di situ tapi hanya masih memiliki immortality. Doyok sudah mulai mengincar siapa yang bakal dimakan di sini. Kido datang dari ke arah belakang langsung pop up ultinya di situ. Skill 2 masih adakah? Masih bisa mengeluarkan revitalize, masih berusaha untuk kabur di sini. Dan Doyoknya bakal benar-benar hati-hati. Dia nggak mau terlalu lompat ke dalam sehingga kayak nanti mungkin terpaksa menggunakan ultinya buat escape terus dikejar sama Fredo. Itu bakal jadi nightmare banget buat anak-anak Geek Farm. Dan sini Awat sepertinya sudah, kalian lihat ya seberapa Awat itu reserve barang-barangnya nih buat melakukan pertahanan. Dia udah dapetin Athena Shield, udah dapetin Immortality juga. Jadi benar-benar mengandalkan apa ya, ketahanan di sini. Mungkin item attack-nya hanya mungkin 2 ya buat sekarang. Mungkin Raptor Macet plus apa nih? Plus Corrosion, plus Windtalker mungkin. Atau mulai bergerak ke arah WON. Karena kalau istilahnya WON itu kan nangkepnya itu adalah anti buat diserang sama ini guys ya. Antinya diserang sama physical damage. Tapi kalau misalkan kena skill itu dia tetap kena guys. Linknya lihat ya. Linknya sudah ngemanin Heptasis. Ada critical juga, ada endless battle juga, ada 2 BOD. Jadi di sini kayak sekali towel aja sama Link ini bakal sakit banget. Tapi ya Linknya nggak ada item defense di sini, cuma immortality aja. Jadi kalau misalkan sampai dia kejebak di depan, udah nggak ada ulti, itu Linknya bisa gampang banget buat di take down. Jadi itu yang harus dihindarkan sama seorang Doyok di sini. Dan bakal ada pause lagi. Ini kapan ya match keduanya main guys kalau kayak gini? Oke guys, kita lihat di sini Ipin akan melakukan pemotongan guys ya. Akan langsung menggunakan wall charge-nya buat clearing minion di situ. Tapi akan masih ada flicker, masih mencoba untuk dikejar sama seorang Awat. Sementara kita lihat Fredo bakal dikejar, dilempar gitu saja. Immortality sini sudah tidak ada, masih ada flicker ya. Jadi kita lihat benar-benar nge-buying time di sini daripada Grok buying time, Akai-nya juga buying time. Kita bakal melihat Ramzu di situ akan menggunakan Winter Truncheon-nya, masih bisa selamat. Kido di situ juga nggak berani di depan banget. Doyok bakal sudah mulai mengintai siapa yang darahnya tinggal sedikit ya. Kita mulai aja. Waduh, ini gawat nih ya. Ini gawat nih. Kido bakal benar-benar masuk ke dalam. Kita lihat damage-nya juga Linknya nggak berani masuk ke arah seorang Kido karena Wattnya benar-benar masih di belakang. Ini Joker keras banget ya. Ini item Johead-nya apa nih? Gue penasaran. Doyok. Kita lihat. Kido dilempar ke dalam turret di situ, masih mencoba untuk maju mencari stack dari Uranus supaya dia regennya makin cepat.
Dan linknya di sini, udahlah, jangan anti-fight gitu lah guys ya, aku nggak suka. Jadi dia lebih memilih untuk melakukan split post terlebih dahulu. Tapi kita lihat Awad di sini dengan apa ya, dengan kayak celah yang sangat sempit boleh dibilang, kayak dikit banget di situ celahnya. Tapi dia berhasil untuk mendapatkan turret di bagian tengah. Akan sedikit memberikan nyawa. Valir hanya sendirian di situ, kita lihat akan dikejar-kejar sama Ling, mencoba untuk kabur, tapi kita lihat akhirnya berhasil dibunuh begitu saja. Valir nggak seharusnya dia jalan sendiri sepertinya. Dan kita bakal melihat tanpa adanya damage magic di sini, hanya mengandalkan damage daripada seorang Awad. Dan kita lihat Cecilionnya bener-bener enak banget ngehit dari jauh. Rinasmi bakal di flame shot gitu aja, bakal mati. 3 lawan 5 di sini. Masih full health daripada dari Doyok. Dan juga bukan Doyok, dari tinggal sedikit guys. Ramzu nih dari tadi nih ya. Ramzu damage-nya benar-benar masuk terus, udah level 15, makin lama Cecilion damage-nya juga makin sakit, nyalain ultinya di situ. Kita lihat Watt juga darahnya bakal kehisap abis ya. Dan di sini bahkan seorang Awad aja agak sedikit susah ya buat clearing secepat itu guys. Dan kita lihat Watt bakal dibunuh, Fredo juga sepertinya bakal mati, Clay bakal hidupnya bakal agak sedikit terlalu telat. Dan game ketiga akan diamankan lagi-lagi sama Geek Farm. Dan Geek Farm meneruskan ini guys ya, legendanya bahwa Geek Farm dari season 4 dan season 5 belum pernah dikalahkan sama Genflix Aerowolf. Jadi gitu aja analisis hari ini. Abis ini bakal ada game Aura ya kalau nggak salah melawan BTR. Jadi hari ini kayak sepertinya pertarungan orang-orang yang barbar guys ya. Karena Geek Farm udah pasti nggak lolos, Aura juga kayaknya udah pasti nggak lolos. Hari ini dulunya bakal bertanding mencoba untuk menjegal lawan-lawannya. Gimana jegal ya? Udah nggak bisa dijegal guys. Ya udah, mereka all in aja, buktikan bahwa mereka tuh masih bisa diperhitungkan untuk melawan tim-tim MPL yang sekarang istilahnya tuh udah pasti lolos itu guys ya. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemans. Kita langsung masuk ke match yang kedua antara Aura dan juga BTR. Bye bye.